Tafsir surah Al-Kahfi ayat yang keempat dari tafsir Jalalain dan kitab-kitab tafsir yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata bahwa Allah mengambil seorang anak. Ini lanjutan dari kemarin tentang isi Al-Quran. Salah satu isi Al-Quran adalah untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki apa? Anak. Memang siapa sih yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak? Ada 3 golongan. Nah, inilah mulai saat jenengan bisa nyadar ada 3 golongan. Kan di situ hanya di tafsir apa? Tafsir Jalalain kan cuma sesimpel itu tok wa yundira ay min jumlatil kafirin, dan untuk memperingatkan kepada semua orang kafir, kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil anak. Siapa itu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak? Ada 3 golongan. Yang pertama disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni musyrikin al-Arab. Orang-orang musyrik Arab zaman dahulu itu mengatakan bahwa Allah memiliki anak-anak perempuan. Siapa itu? Malaikat. Jadi malaikat karena ada tak marbutohnya, malaikat itu malaikatun. Nah, atau taknis. Nah, bukan tak marbutoh, maaf. Taknis itu tak yang di belakang itu penunjukan atas feminim, ya kan? Penunjukan atas wanita. Sehingga orang-orang musyrikin Arab zaman dahulu menilai bahwa Allah itu memiliki anak-anak perempuan, yakni para malaikat. Ya, berarti ada anak perempuan yang khusus mencabut nyawa, namanya malaikat Israel. Malaikat pemberi rezeki, berarti namanya malaikat. Orang pada nyambungan, malah mungkar nakir. Nah, musyrikin al-Arab beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini memiliki anak, yakni para malaikat. Anaknya perempuan lagi. Kemudian golongan kedua, orang-orang yang menilai bahwa Allah ini memiliki anak adalah orang-orang Yahudi kala itu. Orang Yahudi mengatakan yakni bahwa Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Nabi Uzair itu yang dalam satu kisah bisa menghidupkan keledai itu. Kapan-kapan nanti tak ceritakan, agak panjang ceritanya. Orang-orang Yahudi menilai bahwa Allah ini memiliki anak. Siapa itu? Uzair. Kemudian yang nomor 3 golongan orang-orang yang menilai bahwa Allah punya anak adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mengatakan siapa anak Tuhan itu siapa? Isa Al-Masih. Nah, dengan adanya ayat Al-Quran, dengan adanya Quran ini, maka wa yudhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran ini memperingatkan kepada mereka bertiga, mereka 3 golongan itu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memiliki anak, ya, tidak memiliki anak. Dan kemudian di ayat berikutnya dilanjutkan, ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Mereka sesekali tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan kecuali dusta. Maksudnya apa? Di dalam musyrikin al-Arab, mereka menyebutkan bahwa Allah punya anak,
yakni para malaikat, itu adalah sebuah anggapan yang tidak memiliki dasar, anggapan yang tidak memiliki dalil, anggapan yang tidak memiliki argumen. Argumennya nanti akan dipatahkan oleh Al-Quran bahwa kalau Allah itu kemudian punya anak, berarti Allah itu persis seperti makhluk. Punya anak berarti ono pakde Tuhan, ono budene, ono punakane dan sebagainya. Nah, dan berarti Allah membutuhkan untuk hal biologis juga. Nah, itu semua pasti kebohongan. Lalu kemudian adanya hal itu disebutkan, ya jelas hal itu untuk memberikan efek pengaruh dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau musyrikin al-Arab. Kalau orang-orang Yahudi sebenarnya di dalam Taurat itu sudah juga dijelaskan tentang ketauhidan bahwa Allah ini Esa, tunggal. Persis seperti dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanakan dan Allah tidak memiliki. Sebenarnya dalam Taurat yang masih murni begitu. Demikian pula di dalam Injil yang masih murni, sebenarnya Isa Al-Masih bukan merupakan anak Tuhan. Ya, kemudian menjadi ada seperti itu tentu karena ada kepentingan-kepentingan, begitu maksudnya. Yes. Ma lahum bihadzal qawli min ilmin wala li abaihim, lihat tafsir Jalalannya, ma lahum bihi bihadzal qawli min ilmin wala li abaihim. Tiadalah mereka dengannya, dengan perkataan tersebut mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula tentang nenek moyang mereka, ya. Kaburat ay azumat kalimat takhruju min afwahim. Sangat besar atau kedustaan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka. Ya, kemudian kalimatun tamyizun mufassirun lid-dhamir al-mubham wal makhsus bidzam makhdhuf ay maqalatihim al-madhkurah, itu pembahasan nahwu. Yaquluna illa kadhiba, mereka ay ma yaquluna, mereka tidak mengucapkan kecuali ucapan yang apa? Dusta. Nah, wis sampai sini. Sampai sini sudah mulai jelas bahwa salah satu adanya Al-Quran diturunkan adalah untuk membantah anggapan tiga kelompok tadi itu. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang bahwa Al-Quran itu sesuai fitrah manusia itu butuh menikah, manusia itu butuh melanjutkan hubungan biologis. Nah, melanjutkan hubungan biologis untuk melanjutkan keturunan itu ada dalam agama lain dilarang. Berarti larangan itu tidak sesuai dengan adanya fitrah manusia. Nah, di dalam Islam itu diperbolehkan, tapi diperbolehkannya tidak sembarangan. Ia harus melalui jalur apa? Nikah. Lho kok ono sing wis kasih ya ono ya ini kok tidak menyalurkan hal itu, mungkin orang normal. Lirikan. Nah, saya lanjutkan. Setelah ini poin kedua tentang masalah Al-Quran, kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-6, ya. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ya, fala'allaka, maka apakah bakhirun nafsaka ala atharihim, barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Rasulullah SAW sallallahu alaihi Muhammad menerangkan hal tersebut, tapi kemudian musyrikin al-Arab, kemudian Yahudi, Nasrani sama sekali tidak percaya. Kan Rasulullah ceritanya sedih. Kata bakhirun yang ada di situ disebutkan di dalam kitab Tafsir Munir itu adalah orang yang sedih. Yang sedihnya itu karena sayang. Ya Allah, kok ora percaya toh? Orang kurang paham ya. Kok ora percaya toh, pengen tak selamat ke saya itu nabi akhir zaman yang tertulis dalam kitabmu, dan kamu sebenarnya tahu tentang akan ada turunnya aku.
kok kamu tidak percaya? Maka Rasulullah sedih. Lah kata-kata baghiun nafsaka ala atharihim, seolah-olah kamu akan membunuh dirimu, itu maksudnya karena Rasulullah sedih terus-terusan, seolah-olah nih orang sedih terus-terusan itu akan membunuh diri sendiri. Itu maksudnya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi bahwa atas kesedihan Nabi, mereka orang-orang kaum tiga tadi dia musyrikin al-Arab, Yahudi, Nasrani, mereka tidak percaya, diterangkan oleh Rasulullah, kan Rasulullah sedih, tidak marah. Jadi nek orang diterima ke orang marah, tapi nopo sedih. Ini nek tiru Kanjeng Nabi ngono. Dakwah orang diterima bukan marah, tapi apa? Sedih. Marah sama sedih beda atau lain? Beda atau lain? Lain ya. Ya beda ya lain. Beda dan lain. Nah hari ini orang dakwah tidak diterima, apa yang terjadi? Marah. Ngandani ora diterima malah di ngandani apik-apik misalkan ya. Terus kemudian yang dinasihati itu terus kemudian malah memancing ini itu dan juga marah. Kau telah memancing aku. Wah, dan Rasulullah apa? Sedih. Sedihnya itu kayak menjadi orang itu kan kalau mengingini sesuatu kemudian keinginan itu tidak dilestarikan, tidak diiyakan oleh orang lain, maka apa yang terjadi itu kan ada dua, akan melawan sehingga mengorbankan orang yang dinasihati tidak mau atau mengorbankan diri. Nah Rasulullah itu suka mengorbankan diri, bahkan seolah-olah itu diri sendiri. Nah, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihibur, Joko ngono, jangan sedih seperti itu. Kenapa? Di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan surah Al-Baqarah ayat 272, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya bukan tugasmu untuk merubah, memberi hidayah kepada mereka. Walakinnallaha yahdi, melainkan itu urusan Allah lah yang akan memberikan hidayah mayyasha kepada siapa saja yang dikehendaki. Rasulullah kan sedih tuh. Sedihnya itu karena ya tadi itu ngajak api-api nerangke iki biyen kok ngene to nanggon kitabmu kok ngene to. Janjane kudune muni iya itu Yahudi sama Nasrani. Iya sih, tapi kan kadang muni ora iya kan. Sebenarnya mereka tahu. Nah, akhirnya Rasulullah sedih. Lah karena kesedihan itulah kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa tadi itu. Fala'allaka baghun nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Ya. Dalam ayat yang lain, la'allaka baghun nafsaka alla yakunu mu'minin, surat Asy-Syu'ara. Boleh jadi kamu wahai Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak mau beriman. Maksudnya, kowe nek kok ngono terus sing mesake sampean dhewe wahai Muhammad gitu kan. Ini bahasa Allah kepada Nabi Muhammad. Terus sedih kok ngono kuwi. Nek soal ngasih hidayah, aku kuwi bahasane kasarnya ngomong kayak gitu. Nah, di dalam bahasa yang lain surah An-Nahl ayat 127. Jadi kalau tafsir biriwayah itu ayat diterangkan pakai ayat. Ayat diterangkan pakai ayat. Jadi belas orang ngarang. Ayat terangkan pakai ayat. Ayat terangkan pakai ayat. Dalam surah An-Nahl 127 itu wala tahzan 'alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan janganlah kamu bersedih hati wahai Muhammad terhadap mereka yang tidak mau beriman. Janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Usah dipikir tenanan-tenanan. Mereka itu ya memang senangane nipu. Mereka memang orang gelem beriman dan sebagainya. Tapi kau aja sedih. Maksudnya jangan sedih itu karena Nabi Muhammad itu memiliki sifat kasih sayang yang sangat luar biasa. Persis seperti misalkan Paslah punya adik. Nah, terus adik dikandani mangan permen terus gue marahi. Wah wis to. Itu kan karena kasih sayang. Sama ini, jangan menyembah selain Allah. Nek gue ingin menyembah selain Gusti Allah, gue kue rekoso lah. Karena tidak mau dinasihati, maka berkemungkinan kan akan ada dua korban. Yang dikorbankan yang sulit dinasihati, atau siapa?
diri sendiri. Rasulullah SAW itu memiliki kepekaan yang sangat luar biasa, kasih sayang yang sangat luar biasa, sehingga malah tapi kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa wisdom nanti bagian yang ngasih hidayah adalah siapa? Allah. Inna ja'alna ma'alal ardi zina. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, apa saja yang ada dalam bumi, zinatan laha, sebagai hiasan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, hiasan sekaligus untuk menguji mana-mana di antara mereka yang memang baik amalnya, yang paling baik amalnya. Maksudnya apa? Kita lihat ya, kita lihat dalam tafsir Jalalainnya. Nanti kita hubungkan dengan ayat sebelumnya. Inna ja'alna 'alal ardi. Inna ja'alna ma'alal ardi. Inna ja'alna ma'alal ardi. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ma'alal ardi, apa-apa yang di atas bumi, minal hayawani, dari para apa? Hewan, wan nabati, dan tumbuhan, wasyajari, dan pohon, wan anhar, dan apa? Sungai atau bengawan, wa ghairi dzalik, dan selain-lainnya, zinatan lah, sebagai hiasan dari dunia. Linabluwahum, untuk menguji mereka, ay linakhtabira linnasi nadhirina ila dzalik, ayyuhum ahsanu amala fihi, ay azhad lahu, yakni untuk memberikan satu ujian, mana-mana di antara para mereka, orang-orang manusia itu mana yang paling kuat amalnya, atau yang paling apa? Paling baik amalnya. Maksud yang paling baik amalnya karena itu urusan dunia. Kita lihat di terakhir tafsir Jalalain yang ayat ke-7 itu, ahsanu amala fihi ay azhada lahu. Ya benar ya. Yang dimaksud yang paling baik amalnya adalah yang paling zuhud terhadap dunia. Yang paling apa? Zuhud. Berarti mengandung kesimpulan gini, Mas, mengandung kesimpulan. Mereka tidak mau beriman itu karena urusan dunia. Paham? Mereka tidak mau beriman itu karena urusan dunia. Terus Gusti Allah ngeleke, iki dunia tak digawe apik sing model kok ngene iki. Yang model-model seperti ini ada orang memiliki peternakan, perkebunan sedemikian dan sebagainya, memiliki harta yang luar biasa dan sebagainya, itu untuk menguji. Coba kowe milih dunia apa tetap milih iman, kan ngono tuh. Ya. Maka siapa yang paling zuhud itulah yang terbaik. Meninggalkan dunia demi keimanan. Nah, mereka itu meninggalkan iman demi keduniaan. Juga ya. Nah, maka dalam tafsir Al-Maraghi ditampilkan beberapa hadis. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadapmu, ya, ma yakhrujullahu lakum min zahratid dunya, yakni apa-apa yang keluar atau keindahan-keindahan yang dikeluarkan oleh Allah untukmu berupa buah-buah dunia. Qila wa ma zahratud dunya, dikatakan apa itu buah atau bunga dunia? Nabi menjawab, qal barakatul ardi, yakni bumi yang terbentang dengan keindahannya. Maksudnya begini, Mas, bumi yang terbentang dengan keindahannya itu orang berdagang jadi laris, orang bercocok tanam jadi memiliki banyak kebun, kemudian peternakan yang besar-besar dan sebagainya. Bagaimanapun saiki wong sugih-sugih kan sing mikir kuwi to. Kekayaan dunia yang sejati kan bagaimanapun yang dari kayak gitu-gitu toh. Ya, walaupun awal-awalnya soko sugi, soko aplikasi dan sebagainya, tapi nanti ujung-ujungnya kan tetap investasinya di bumi juga, isi bumi juga. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat menarik buat nguji, milih iman atau milih itu. Oke ya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan sesuatu yang paling aku khawatiri itu kalau orang sudah dikasih itu, biasanya nanti perkara iman jadi nomor 2. Oleh karena itu model-model kayak fungsinya Arifin, oke, nek kiri malah alhamdulillah. Karena ujug-ujug sugih ngono ya, jelas.
Ya ini jelas orang lagi ngaji lagi ngopo. Untung. Nah, itu jadi kekirian beliau ini merupakan kasih sayang Gusti dinikmati. Alhamdulillah. Ya ono ini. Tapi ya terus kemudian nerima ya tetap tutul kopi lah ya. Paham ya? Ya gitu. Karena nanti itulah yang paling menggegerkan, menggugurkan, melunturkan iman. Melunturkan iman. Masya Allah. Coba jenengan bisa kebayang saja. Misalkan kelas beliau kaji Arifin ya terus duwe saiki duwe perkebunan 50 hektar. Perkebunan jeruk ono. Kuwi lah malah tuku paciro ya perkara kecil receh kan. Receh. Terus kemudian duwe peternakan, ora tanggung-tanggung peternakan kambing, kuda, sapi, duwe peternakan gajah pun. Anjak-anjak. Lah nek kok ngono kuwi aku tak takon. Nah, aku tak takon. Kira-kira jelas duwite sing akeh kok ngono kuwi, tiap dina tuku wong wedok siji ngono, sing paling larang. Kelakon. Kira-kira mending go gawe tuku sing kemaksiatan kuwi apa nggo tuku kitab tafsir? Tafsir kan. Orang percaya. Maka orang-orang yang diuji dengan sedemikian rupa harta yang sangat luar biasa itu biasanya akan meninggalkan iman. Kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap diri kalian adalah zaharatud dunia tadi itu, bunga-bunga dunia tadi itu, atau kekayaan yang melimpah. Angel itu timbang sugih sing melimpah semua. Tidak mudah. Terutama tetap menjaga iman dalam kondisi seperti itu. Jangankan sampai untuk urusan-urusan sing kasih triliunan. Kadang-kadang urusan miliatan saja kita rela nyuap, ya kan? Urusan miliatan saja kita rela kemudian menyingkirkan teman, ya benar. Yo nek urung to kayane urung. Jajal kok umpamane Arifin duwe sampean asline oleh jatah 1 triliun. Cuman nang kono sing ngalang-alangi Arju. Kira-kira disingkirke apa dikeke? Sehingga yang paling berhasil untuk melengsarkan iman adalah zaharatud dunya tadi. Maka wis to ya ikhtiar ya ndonga dinikmati untuk sepiro kuwi kabeh pilihane Gusti Allah. Kok sithik ya memang lagi semono kuwi, kok akeh ya mungkin akeh kuwi akeh sing wis terukur. Sebab nek kakean bener kakean kau. Jadi mereka orang-orang yang menganggap bahwa tadi itu 3 golongan tadi itu Isa anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, malaikat anak Tuhan, itu adalah karena urusan apa? Dunia. Itu adalah karena urusan dunia. Sehingga ada satu doa yang doa itu silahkan panjatkan nanti dari riwayat Imam Bukhari bahwa Sayyidina Umar pernah berkata, Allahumma la nastati'u illa an tafraha bima zinatahu lana. Allahumma inni as'aluka an nutfiqahu fi haqqi. Ya Allah, sesungguhnya kami hanya bisa bergembira dengan apa yang kau hiaskan kepada kami. Ya Allah, jadikan aku gembira terhadap apa yang aku miliki sekarang ini. Diri kita kan bawaannya kepengen bisa gembira, nek wis duwe iki, ya kan? Padahal kuwi ora nontek lho. Bahkan umpamanya dikasih gunung emas sekalipun, 1 gunung emas pengen punya 2 pengen punya 3. Maka Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, jadikan aku bergembira dengan apa yang ada sekarang. Yes. Allahumma inni as'aluka an nunfiqahu fi haqqi. Ya Allah, jadikan aku mampu membelanjakan atau mentasarufkan, mengalokasikan harta-harta yang kupunya ini dengan hak masing-masing. Yo nasi gawe anak istri, gawe mertua, gawe orang tua, kemudian gawe sedekah, gawe masjid. Kemampuan seperti itu diminta, Mas. Jangan tidak diminta.
Jelas ya. Kelas Sayyidina Umar saja meminta kepada Allah agar diberikan kemampuan mengalokasikan harta dan bergembira atas harta yang ada. Ya kaya kajian nanti bisa dilemukan karena bergembira dengan yang ada. Ono ne masakan wis mangan. Gitu ya. Ini kan menjadi penting banget. Terus kabeh wis diatur karo Gusti Allah, Pak. Sini dapat berapa ayat hari ini? Terus terakhir ayat 8 ya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Wa inna laja'iluna, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula ya, ma 'alaiha, apa yang di atas bumi, sa'idan juruza, rata dengan tanah. Jadi apa yang kemarin dibanggakan, kekayaan berupa hasil bumi, hasil isi bumi, minyak, terus kemudian batu bara. Wong kan saiki sugih karena kuwi to. Investasi-investasi di bagian itu, peternakan, perkebunan dan yang besar-besar, ratusan bahkan mungkin ribuan hektar. Nilainya sekian triliun dengan surat-surat izin-izin yang sampai harus bayar ini bayar sana, geser ini gusur sana dan sebagainya. Itu laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ingatlah bahwa hal itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diratakan hingga tandus tak punya arti apa-apa. Oleh karena itu ojo keblerengan. Duwene mung RSSS ya ora apa-apa kajian itu. Sing penting bojone ayu. Amin. Menurut sampean lho yo. Lho nek ayu menurut wong liya nggo ngopo? Kudu ayu itu menurut diri sendiri. Lha ngopo ayu menurut wong liya ya? Penting salehah. Sak cukupe, ya tetep usaha sing tenanan, sak paringe Gusti Allah. Oh, memang semene Gusti Allah ngukur gawe aku. Aku ketek nyambut gawe ini wis tenanan, tapi Gusti Allah gak semene. Oh, nek luweh mungkin malah bahaya. Ngono wae. Ngono istri sering diterangke, dak. Itu ya, salam buat istri jenengan ya. Itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.